Konflik panas antara Ruben Onsu dan Sarwendah kembali memanas setelah kuasa hukum Ruben Minola Sebayang membongkar berbagai fakta di balik layar perseteruan mereka. Di tengah narasi korban yang kerap disuarakan oleh pihak Sarwendah di ruang publik, Minola secara tegas melayangkan sejumlah sentilan telak yang menyoroti kontradiksi sikap mantan istri kliennya tersebut. Mulai dari isu lelang rumah yang ternyata sudah digembar-gemborkan sejak tahun lalu, hingga kejanggalan konsep co-parenting yang dinilai merugikan posisi Ruben sebagai ayah kandung. Berikut adalah 5 sentilan pedas Minola Sebayang terhadap sikap dan narasi yang dibangun oleh Sarwendah. Minola membongkar bahwa isu rumah Ruben Onsu akan dilelang bukanlah hal baru, melainkan sudah sering disuarakan oleh Sarwendah sejak tahun 2025 untuk menjatuhkan mental kliennya. Ia lantas menyindir mengapa Sarwendah baru merasa takut dan beralasan pindah rumah sekarang. Padahal saat isu itu pertama kali diembuskan tahun lalu, Sarwendah tetap santai tinggal di rumah tersebut sambil asyik siaran langsung di TikTok tanpa ada rasa khawatir. Sejak tahun 2025 itu isu lelang ini sudah sering disampaikan oleh Ruben oleh S kepada Ruben gitu loh misalnya. Ini adalah polanya dia untuk selalu memberikan tekanan dan memojokkan Ruben. Pasti isunya adalah rumah mau dilelang gitu. Jadi diawali dan diakhiri ya dari suatu komunikasi terkait dengan masalah tiket Blackpink yang ditanyakan itu tiketnya duduk apa enggak gitu. Dan ini sudah berulang-ulang ditanyakan. Nah, Ruben jawab, ya duduk dong, dikirim bukti tiket Blackpinknya. Nah, setelah dia bertanya tiket itu duduk atau tidak, ada satu pertanyaan lagi yang dia sampaikan yang berulang-ulang juga. Kalau dilihat ini berulang-ulang dan Ruben akhirnya enggan untuk menjawabnya. Apa itu? Tiket nggak bisa tambah 1 di row yang sama, karena Ruben kan masih beli tiket cuma 3. S minta tambah 1 tiket lagi di row yang sama. Nah, kan tidak mungkin kalau kita sudah beli tiket, kemudian beberapa waktu kemudian kita minta lagi tiket tambahan 1 di row yang sama, pasti sudah terjual. Makanya Ruben tidak lagi menjawab pertanyaan itu karena sudah berulang-ulang ditanyakan. Nah, karena Ruben menduga pertanyaan tentang tiket ini tidak dijawab, maka muncullah setelah Ruben mengirimkan bukti tiket kata-kata, maaf, ini rumah mau dilelang. Jadi Oktober 2025 pun kata-kata lelang itu adalah kata-kata yang sering digunakan oleh S untuk menekan Ruben, untuk menjatuhkan mental Ruben. Kalau dipikir-pikir, apa korelasinya ngomongin tiket Blackpink tiba-tiba rumah mau dilelang? Nah, kalau sekarang dia mengatakan, saya takut, maka saya pindah dari rumah itu karena rumah itu mau dilelang. Kenapa dulu nggak takut di tahun 2025 ketika rumah itu juga mau dilelang? Bahkan dipakai untuk live TikTok. Diakui sebagai aset pribadi yang tidak ada perannya Ruben, kan begitu ya? Nah, jadi inilah yang mau kami jelaskan. Minola melayangkan kritik tajam terhadap konsep co-parenting yang digaungkan Sarwendah. Menurutnya, co-parenting versi kubu sebelah sangat tidak adil karena anak-anak terus berada di bawah kekuasaan pihak ibu dan Ruben dipersulit untuk bertemu. Sementara di sisi lain, Ruben tetap dituntut untuk membiayai segala kebutuhan hidup secara terus-menerus. Bagaimana nih atas niatnya S yang mau co-parenting? Nah, saya hanya ingin menjelaskan, kalau co-parenting yang kami maksud itu adalah ayah dan ibu bekerja sama untuk mengasuh, membesarkan anak-anak ini meskipun mereka sudah tidak dalam ikatan perkawinan. Ya, bekerja sama. Nah, jadi kalau memang misalnya co-parenting yang seperti itu, ya bagus dong, dan harusnya dari kemarin udah direalisasikan. Bekerja sama untuk mengasuh anak-anak, apapun yang berkaitan dengan anak-anak, diskusinya dengan ayahnya. Apapun yang berkaitan dengan masalah biaya yang diperlukan, perhitungan, apapun akan diskusi dengan ayahnya. Ini kan tidak. Jangankan untuk berdiskusi gitu loh, untuk membagi waktu aja dia nggak bisa untuk memberikan waktu, susah untuk memberikan waktu.
Berarti kan ini co-parenting yang kami maksud dan yang kami maksud sesuai dengan definisi tadi kan berarti kan bukan co-parenting yang dimaksud oleh dia. Jangan-jangan co-parenting yang dia maksud itu sama-sama membesarkan anak dalam kekuasaannya dia, suka-suka hatinya dia. Ruben nggak bisa ketemu, yang penting Ruben kasih duit. Co-parenting juga. Nah, tapi kan bukan co-parenting yang seperti itulah yang kami mau, maka timbullah yang namanya gugatan hak asuh anak hari ini. Kalau membesarkan anak secara bersama-sama, harusnya ada apa-apa dengan anak-anak yang diajak ngomong ayahnya. Betul ya? Kalau misalnya kemudian ada lomba atau ada graduation ballet yang diajak ayahnya, itu co-parenting. Yang menurut kami definisi yang ideal. Tapi kalau misalnya yang dia maksud co-parentingnya itu seperti apa yang dia laksanakan selama ini, ya kami tentu tidak akan sependapat. Karena co-parenting yang dia maksud, anak dalam kekuasaannya dia, ketemu juga nggak boleh, tapi uangnya diminta terus, misalnya seperti itu. Jadi ini kan nggak akan fair. Satu, kalau co-parentingnya itu seperti co-parenting yang selama ini, tentu kan nggak mau dong Rubennya. Ya, harus co-parenting yang sama-sama membesarkan, mendidik anak-anak ini. Ya, dan sudah ada pembagian waktu yang harusnya disepakati. Nah, tapi kalau kembali seperti yang semula, ya pasti Ruben nggak mau. Kalau misalnya kemudian dalam mediasi itu akhirnya ada suatu kesepakatan, dan kalau kesepakatan itu hanya kesepakatan para prinsipal yang kemudian dibuat dalam bentuk akta pendading, ini juga mengkhawatirkan. Karena bisa-bisa saja ini nggak dijalankan gitu loh. Karena dulu juga nggak dijalankan kan gitu artinya. Jadi inilah yang juga menjadi satu pertimbangan Ruben yang selalu menjadi diskusi panjang dengan kami sebagai kuasa hukum. Menanggapi keluhan kubu Sarwenda yang merasa dipojokkan hingga membuat anak-anak bersedih, Minola menyindir balik dengan telak. Ia mempertanyakan mengapa Sarwenda tidak pernah memikirkan perasaan Ruben saat sang aktor justru lebih dulu dilecehkan, disindir, diteriaki kata-kata tidak pantas, serta diolok-olok secara berjamaah di siaran langsung TikTok oleh orang-orang di sekitar Sarwenda. Pernyataannya itu lebih kurang kalau ibunya dipojok-pojokkan, di framing, dibolak-balik, katanya lagu bolak-balik itu faktanya. Ibunya bisa sedih, dan ketika ibunya sedih, maka anak-anak bisa membenci orang yang membuat ibunya sedih dan dipojokkan. Kan itulah kira-kira lebih kurang kutipannya. Ya, kalau ada kurang lebihnya mohon maaf lah. Dan nggak mungkin bisa saya duplikasi omongannya. Itu kan peristiwa Juli 2026. Lalu bagaimana peristiwa-peristiwa yang sebelum Juli 2026 ketika ayahnya ditertawa-tawain dalam live TikTok, berjamaah lagi mentertawainya, kan begitu kan? Yang ada di live TikTok itu misalnya dikatain cong, dikatain, dibilang pengecut, macam-macam lah. Nah, ketika itu terjadi momentum itu, apakah anak-anak juga tidak merasa sedih? Banyak lagi jejak digital yang lain ketika Ruben dipojokkan dan dilecehkan oleh banyak orang sebagai ayah anak-anak itu. Apakah ketika ayah anak-anak ini dilecehkan seperti itu, anak-anak nggak merasa sedih? Nggak mungkin anak-anak nggak sedih kalau dia tahu ayahnya diperlakukan seperti itu. Kecuali satu hal, anak-anak tidak tahu hal itu terjadi. Jadi anak-anak hanya diberi informasi sepihak yang nggak berimbang. Hanya informasi ibunya. Ya wajar lah kalau misalnya kemudian anak-anak itu merasa tidak dekat lagi sama ayahnya. Dan ini menjadi senjata. Tanya anaknya, pasti nggak akan mau ketemu sama ayahnya, pasti nangis. Berarti kan dia sudah yakin sekali. Nah, itu yang mau disampaikan oleh Ruben, dan kemudian Ruben juga ingin mengatakan, saya tahu anak saya, kan Ruben bilang seperti itu. Karena dia ayahnya. Jadi maksudnya, tolong jangan ada orang-orang yang tidak punya hubungan darah dengan anak-anak ini, bukan ayah kandung juga, dan baru mengenal anak-anak ini beberapa tahun belakangan ini, ya, tapi sudah merasa paling tahu kebutuhan anak-anak ini dan paling tahu dan mengenal karakter anak-anak ini. Ini yang Ruben mau sampaikan. Karena bagaimanapun juga Ruben adalah ayah kandungnya gitu loh. Jadi jangan lu pakai kalimat-kalimat yang
seolah-olah kamu lebih paham tentang anakku daripada aku sebagai ayahnya. Minola turut menyoroti aktivitas Sarwendah yang kembali melakukan siaran langsung bersama kekasihnya, Giorgio. Ia mempersilahkan jika hal tersebut dilakukan untuk mencari pendapatan atau eksistensi. Namun ia memberikan peringatan tegas agar Sarwendah dan timnya berhenti memanfaatkan momen live tersebut untuk menyindir, merembet-rembetkan, atau mendiskreditkan kehidupan pribadi Ruben Onsu. Ya nggak apa-apa kan, masa kita larang orang mau live gitu. Silahkan saja gitu kan, dia juga perlu eksistensi, perlu pendapatan, perlu macam-macam. Jadi saya kira dia nggak ada masalah kalau memang dia ingin live lagi, misalnya ingin berjualan live lagi, ya silahkan saja gitu loh. Tapi janganlah gunakan live-nya itu untuk hal-hal yang di luar konteks yang seharusnya. Kalau memang live-nya mau jualan ya berjualan aja kan begitu, nggak usah artinya itu nyinggung-nyinggung yang berkaitan dengan masalah kehidupan pribadi masing-masing kan begitu. Jangan dipakai untuk bahasa-bahasanya yang menyerempet-nyerempet ingin mendiskreditkan Ruben kan begitu ya, pura-pura mau ngasih Aisydo atau alis mata tiba-tiba main cong gitu, jangan dong. Karena sebelum itu sudah ada penghinaan-penghinaan dengan kata-kata cong. Saya sudah bisa bedakan cong dengan laki-laki, macam-macam. Jadi janganlah artinya kemudian kita juga ikut berjamaah untuk masuk ke dalam konteks yang terjadi di antara mereka yang memang sebenarnya hanya ini masalah ingin berkumpul dengan anak itu ke hal-hal yang lain. Sebagai penutup, Minola memuji sikap kontras yang ditunjukkan oleh Ruben Onsu. Di tengah berbagai narasi miring dan serangan di media sosial, Ruben bersama timnya terbukti tidak pernah menggunakan platform mereka untuk mengejek, melecehkan, atau membalas menyindir. Sarwendah, melainkan memilih fokus meluruskan fakta secara proporsional. Nah sekarang coba kita perhatikan, Ruben juga punya tim kan? Punya tim kerja, dia juga live TikTok kan? Ada nggak teman-temannya ikut dalam live TikTok itu terus kemudian meleceh-lecehkan misalnya, oh lelang, aku, nggak ada kan? Nggak ada kan? Nggak ada bahasa-bahasa yang artinya tuh menyinggung siapapun dan menyerang siapapun. Coba bandingkan dengan live TikToknya mereka. Camcong lah, macam-macam. Ya kan? Macam-macam. Aku dapat janda rasa. Berarti dia mau bilang nih, Ruben nggak bisa berbuat apa-apa. Kan ini kan sebenarnya kan nggak boleh ya, kalau mau jualan aja gitu artinya. Jangan ada hal-hal yang dipakai untuk nyerempet ke si Rubennya. Ini kadang-kadang orang-orang yang ikut bekerja di tim itu pun ikut mentertawai Ruben gitu misalnya. Dan itu terjadi di rumah itu yang juga ada anak. Apa itu tidak membuat anak itu juga akhirnya sedih gitu loh? Apakah dia mau katakan anak-anak itu juga sebenci itu sama ayahnya gitu loh? Sehingga akhirnya apapun yang dilakukan oleh mereka kepada ayahnya tidak akan mempengaruhi rasa sayang anak itu kepada orang-orang yang membuli ayahnya. Pasti kita pengen ekspresi mengedepankan estetika. jelas tadi mendengarkan. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.